Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Hukum Islam akan memaparkan hasil dari kerja kami mengenai ruang lingkup, tujuan, dan ciri-ciri hukum Islam. Terlebih dahulu, kiranya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Reza Sijabat. Saya Yeremia Solan Setingga. Saya Yohana Jelita Huta Barat. Saya Yudi Sidaputar. Dan saya Yeskil Syagian. Sebelum masuk ke dalam penjelasan mengenai ruang lingkup, ciri-ciri, dan tujuan hukum Islam, maka akan dijelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya hukum Islam itu. Pengertian hukum Islam secara sederhana adalah segala aturan maupun ketentuan yang berasal dari ajaran agama Islam. Lalu, pengertian hukum Islam secara operasionalnya adalah sekumpulan peraturan yang berasal dari Tuhan dalam bentuk wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yang bertujuan sebagai pedoman hidup manusia agar selamat dunia dan akhirat, atau disebut juga Al-Falah. Meskipun ketentuan dalam hukum Islam berasal dari ajaran agama Islam, bukan berarti individu yang berasal dari agama lain tidak bisa mempelajari apa itu hukum Islam. Khususnya untuk orang-orang yang belajar di Fakultas Hukum. Berikut 4 alasan kenapa hukum Islam penting untuk diketahui dan dipelajari oleh orang-orang yang belajar di Fakultas Hukum. Pertama, alasan sejarah. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dalam jangka waktu sangat lama. Pada zaman kolonial Belanda di Indonesia, materi hukum Islam sudah dipelajari dan dikenal dengan nama istilah Mohammed dan Shreh. Mohammed dan Shreh adalah hukum yang bersumber dari agama Islam yang berasal dari Allah, bukan berasal dari Muhammad selaku utusannya. Muhammad semata-mata adalah penyampai hukum Tuhan yang dikenal dengan syariah. 2. Alasan penduduk. Mayoritas dari seluruh penduduk yang ada di Indonesia itu memeluk agama Islam. Sehingga tidak dapat dipungkiri mengapa pentingnya hukum Islam itu untuk diketahui. Ketiga, alasan yuridis. Alasan yuridis dibedakan menjadi 2, yakni alasan normatif dan alasan formal yuridis. Alasan secara normatif berarti mengacu pada berlakunya hukum Islam yang didasarkan pada keyakinan atau keimanan masing-masing pemeluknya. Sedangkan alasan secara formal yuridis maksudnya adalah bahwa berlakunya hukum Islam dikarenakan materi hukum Islam menjadi salah satu materi muatan dalam peraturan perundang-undangan atau ditunjuk berlakunya oleh suatu peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara, dan sebagainya. Yang keempat, ada alasan ilmiah. Alasan ilmiah mengacu pada pertanyaan dasar. Apakah memang agama Islam mengatur tentang hukum dalam arti normatif, yaitu dalam aspek privat maupun aspek publik?
Sebenarnya, dalam agama Islam sudah mengatur aspek-aspek tersebut, bahkan ditatar dalam bentuk fikih. Oleh karena itu, terdapat fikih munakahat atau perkawinan, fikih faraid atau waris, fikih jinayah atau pidana, fikih ahkam al-sultaniyah atau ketatanegaraan, fikih syiar atau internasional, dan fikih mukasamat atau acara peradilan. Dari keempat alasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum Islam penting untuk diketahui dan dipelajari dalam fakultas hukum. Lalu, pada hukum Islam tersebut terdapat ruang lingkup. Mengapa harus ada ruang lingkup dalam hukum Islam? Secara sederhana, ruang lingkup berfungsi sebagai batasan, sehingga kita mengetahui apa saja batasan yang diatur di dalam hukum Islam itu tersendiri. Selain itu, dalam hukum Islam terdapat juga ciri-ciri. Ciri-ciri menjadi tanda khas dari suatu objek. Dengan adanya ciri-ciri dalam hukum Islam, maka dapat membedakan apa itu hukum Islam dengan hukum yang lainnya yang berlaku di masyarakat. Terakhir, dalam hukum Islam terdapat juga tujuan. Tujuan adalah sesuatu atau hal yang ingin dicapai. Dengan adanya tujuan, maka hukum Islam juga mencapai sesuatu yang ingin dicapai. Nah, setelah kita mengetahui apa itu hukum Islam, maka izinkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apa yang menjadi ruang lingkup hukum Islam, apa yang menjadi ciri-ciri hukum Islam, dan apa yang menjadi tujuan dalam hukum Islam itu tersendiri. Selamat mendengarkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam adalah segala objek kajian dalam hukum Islam. Para ulama membagi ruang lingkup hukum Islam menjadi 2, yaitu ahkam al-ibadat dan ahkam al-muamalat. Ahkam al-ibadat adalah segala ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Ahkam al-ibadat dibedakan atas 2, yaitu ibadat mahdah dan ibadat gair mahdah. Ibadah mahdah adalah segala bentuk amalan yang pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan Al-Quran ataupun hadis. Contohnya, salat 5 waktu. Sedangkan ibadat gair mahdah adalah segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan kepada diri sendiri dan orang lain dan dilaksanakan berdasarkan hati yang ikhlas karena Tuhannya. Contohnya, menolong sesama yang sedang dalam kesulitan. Setelah dijelaskan apa itu ahkam al-ibadat, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu ahkam al-muamalat. Ahkam al-muamalat adalah segala ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antara manusia yang terdiri dari 1. Ahkam al-awal syasiat, yaitu hukum yang mengatur tentang orang dan hukum keluarga. Yang contohnya adalah hukum perkawinan. Yang kedua adalah hukum madaniyat, yaitu hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda. Contohnya adalah hukum warisan. Yang ketiga adalah ahkam al-jinayat, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindakan pidana dan ada sanksi bagi yang melanggarnya. Contohnya adalah berzina. Yang keempat adalah al-ahkam atau al-qadlah, yaitu hukum yang berkaitan dengan acara di peradilan. Dan yang kelima adalah ahkam al-dusturiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik. Teman-teman, setelah kita mengetahui apa yang menjadi ruang lingkup hukum Islam, selanjutnya akan dijelaskan apa yang menjadi ciri-ciri dalam hukum Islam tersebut. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan ciri-ciri dari hukum Islam. Kelompok kami mendapatkan bahwasanya ada 7 dari ciri-ciri hukum Islam. Apa saja? Yang pertama, hukum Islam tentunya merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam. Yang kedua, hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari akidah dan akhlak Islam. Yang ketiga, hukum Islam mempunyai 2 istilah kunci, yaitu syariat dan fikih.
Syariat adalah sunnah dari Nabi Muhammad dan wahyu dari Allah. Sedangkan fikih adalah hasil dari pemahaman seseorang tentang pemikiran manusia mengenai umat Islam. Yang keempat, yaitu hukum Islam mempunyai dua bidang, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah dan muamalah mempunyai pengertian yang berbeda. Ibadah merupakan hubungan yang mengatur antara manusia dengan Tuhannya, yang dimana hubungan tersebut merupakan hubungan yang bersifat tertutup, karena hanya diketahui oleh manusia dengan Tuhannya saja. Sedangkan muamalah merupakan hubungan di mana hanya ada antara manusia tersebut, di mana bersifat terbuka, dikarenakan semuanya dapat mengetahui hubungan tersebut. Yang kelima, hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis. Apa saja? Yang pertama mempunyai Al-Quran, sunnah dari Nabi Muhammad SAW, ikhtiyat, keputusan hakim, dan amalan-amalan umat Islam. Yang keenam, hukum Islam mendahulukan kewajiban daripada hak, amal dari pahala. Yang terakhir adalah yang ketujuh, yaitu hukum Islam mempunyai dua bidang hukum. Apa saja? Yang pertama, hukum Islam mempunyai hukum yang namanya taklifi, dan yang kedua ada hukum namanya wad'i. Hukum taklifi adalah hukum yang merupakan al-khamsah yang mempunyai 5 kaidah, yaitu sunnah, wajib, haram, mukrah, dan mubah. Selanjutnya, hukum wad'i. Hukum wad'i adalah hukum yang berhubungan dengan syarat, sebab, halangan yang berhubungan dengan hukum. Teman-teman, setelah kita mengetahui apa saja yang menjadi ciri-ciri dalam hukum Islam, mungkin teman-teman penasaran apa yang menjadi tujuan dalam hukum Islam. Maka, kami selanjutnya akan menjelaskan apa yang menjadi tujuan dalam hukum Islam. 3. Tujuan hukum Islam. Secara umum, tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia maupun di akhirat dengan jalan yang mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan manusia atau disebut mudarat. Oleh karena itu, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individu maupun sosial. Abu Ishaq As-Sabiti merumuskan 5 tujuan hukum Islam dan dipustakaan oleh ilmuwan hukum Islam menjadi Al-Maqasid Al-Hamsah atau Al-Maqasaid Al-Syariah yang terdiri atas 1. Memelihara agama, 2. Memelihara jiwa, 3. Memelihara akal, 4. Memelihara keturunan, 5. Memelihara harta. Seperti yang telah disebutkan di atas, 5 tujuan hukum Islam, memelihara agama adalah tujuan pertama dari hukum Islam, karena agama menjadi pedoman hidup manusia serta menjadi pegangan. Memelihara jiwa adalah tujuan kedua hukum Islam, karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Dan ini tertuang dalam surat Al-Quran, surat Al-Isra, ayat 33. Memelihara akal adalah tujuan ketiga hukum Islam, karena dengan mempergunakannya akalnya, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Memelihara keturunan adalah tujuan keempat hukum Islam, agar kemudian darah dapat dijaga dan kelanjutan manusia dapat diteruskan. Memelihara harta adalah tujuan hukum Islam yang kelima, karena harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, sehingga manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Berdasarkan video penjelasan yang sudah diberikan, maka dapat ditarik kesimpulan, yakni ruang lingkup hukum Islam terbagi atas 2, yaitu berdasarkan ruang lingkup ahkam al-ibadat dan ahkam al-muamalat. Lalu, dalam hukum Islam ada 7 ciri-ciri hukum Islam. Dan kesimpulan terakhir mengenai tujuan hukum Islam, ada yang berdasarkan tujuan umum dan ada pula juga berdasarkan para ulama. Para ulama membuat 5 tujuan hukum Islam yang disebut dengan Al-Maqasid Al-Khamsah atau Al-Maqasid Al-Syariah.
Demikian hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Jika ada tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.